Salam dan bahagia, berjumpa kembali dengan saya, Rainer Celsius, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bengkulu, pada koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif tentang keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pertama, saya akan jelaskan tentang keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terkaitannya bisa dapat kita lihat pada bagan berikut ini, di mana modul 1.1 pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu pada modul 1.2 tentang nilai dan peran penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, akhirnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat. Dan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran penggerak, nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid dan peran guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika bekerja sama dengan semua warga sekolah. Untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret, menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, di mana tahap pertama B adalah buat pertanyaan, tahapan kedua A ambil pembelajaran, tahapan G gali impian, tahapan keempat J jabarkan rencana, dan akhirnya pada tahapan kelima A atur eksekusi. Pada modul 1.4 budaya positif, mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencapai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Bila kita perhatikan, maka dari keempat materi ini, semuanya tuju satu, yaitu berpihak pada murid. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Pemahaman saya yang pertama tentang disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua yang saya pahami tentang teori kontrol adalah adanya 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol.
Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu yang saya pahami tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau aman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Yang saya pahami tentang 5 dasar kebutuhan manusia, yang pertama adalah survival atau bertahan hidup, di mana di sana ada kebutuhan untuk kesehatan, rumah, makanan, biologis, dan merasa aman. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima dan dicintai, mana guru menerima murid apa adanya, murid itu unik. Lalu kebutuhan ketiga adalah kebebasan, di mana murid membuat pilihan bertanggung jawab pada murid tersebut. Lalu kebutuhan keempat kesenangan, itu membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah kekuatan, di mana karena murid memiliki kompetensi, keterampilan, dan ingin diakui, mereka belajar mengendalikan. Yang saya pelajari tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas dimulai dari peraturan kelas, mana peraturan kelas yang masih menggunakan kalimat negatif menjadikan kalimat positif, lalu diubah menjadi kesepakatan kelas, lalu menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itulah menjadi lingkungan yang positif di sekolah dan menjadi budaya positif bagi anak-anak tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah rasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik
Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan keras yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya merasa benar dan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengimplementasikan posisi sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid-murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahapan mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya di mana tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata, di mana saya memberi judulnya adalah budaya positif, yang melatar belakangi adalah kenyamanan dalam kelas adalah salah satu hal yang sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Menyenangkan bagi murid untuk terwujudnya peningkatan dalam hasil belajar di kelas hingga mampu melahirkan hasil belajar yang maksimal. Adapun yang menjadi tujuan adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar, untuk menciptakan rasa disiplin, tanggung jawab pada diri sendiri, mendidik murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter serta bertanggung jawab. Yang menjadi tolak ukurnya adalah murid menjadi pribadi yang mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab. Terwujudnya budaya saling menjaga apa yang menjadi milik bersama dan merasa memiliki atas kesadaran bersama. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah memberitahukan kepada kepala sekolah tentang program budaya positif yang akan dilakukan. Kedua, meminta untuk bersama-sama dengan guru lain untuk saling menjaga atas komitmen yang telah dibuat bersama. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada rekan sejawat dan seluruh murid tentang budaya positif yang akan dilakukan di kelas. Yang keempat, berunding bersama-sama tentang apa yang akan menjadi peraturan di dalam kelas. Kelima, menentukan bentuk dan tata letak hasil kesepakatan kelas untuk terlihat dan terbaca. Yang keenam, membuat komitmen untuk menjalankan apa yang telah disepakati di kelas. Ketujuh, memilih penanggung jawab untuk terlaksananya kesepakatan yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Alat dan bahan, yaitu media dalam bentuk kertas karton dan spidol. Demikian presentasi dari saya tentang modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia.